ke-5 tadi. Oke, jadi tadi jadi nanti ada jumlah ranking yang positif sama jumlah ranking yang negatif gitu ya. Nanti diambil statistik T ini adalah jumlah yang lebih kecil, artinya kita ambil nanti T itu ada 2, ada kita pilih minimum jumlah T yang positif dengan T yang negatif ya. Jadi jumlah ranking yang berasal dari tanda positif dengan jumlah ranking yang berasal dari tanda negatif ya. Untuk sampel kecil ya. Untuk sampel besar ya, kita menggunakan pendekatan normal ya, Z ya, dengan statistiknya rata-ratanya T ya kan. Ini adalah mu kalau H0 benar ya. Kemudian ini adalah standar deviasi ya. Ini standar deviasi dari T ya. N adalah banyaknya sampel yang diperhitungkan ya. Nah, kalau dia sampelnya besar berapa? N-nya lebih dari 25 ya, dia pakai Z. Sementara itu kalau dia ada rankingnya itu kembar gitu ya. Nah, untuk koreksi ada ranking kembar itu dikoreksi dengan standar deviasi yang di sini ya. Ada koreksi terhadap varians ya, ini koreksinya, sorry. Jadi ini ada koreksi dengan TICE ya, kembar, pengamatan ranking kembar. Nanti kita koreksi dengan memperhitungkan itu ya, faktor koreksinya. Kalau dia ada jumlah ranking yang berasal dari difference yang kembar gitu ya, ada difference yang kembar. Oke, contohnya saudara bisa lihat sebenarnya ya, bentar ya. Kalau Anda lihat di berikutnya, Anda akan lihat contohnya. Jadi ini prosedurnya ya. Jadi nanti kita jelaskan ya, difference ya. Jadi kalau saudara mesti tentukan hipotesisnya, tingkat signifikansi, kemudian dihitung statistik ujinya ya. Dipilih difference ya, dihitung difference, kemudian diurutkan selisih tersebut tanpa memperhatikan tandanya. Jadi tanda positif negatif diabaikan ya. Misalnya 2 dengan -2 gitu. Itu dianggap sebagai pengamatan yang rankingnya sama gitu. Tapi nanti dipisahkan, oh ini berasal dari yang positif, ini berasal dari yang negatif ya. Jika ada nilai DI yang sama, rankingnya adalah rata-rata dari ranking nilai DI yang sama tersebut. Jadi kalau ada kembar ya, misalnya nilai difference-nya sama, itu diberi posisi ranking. Nanti kita jelaskan itu ya. Kemudian diberikan tanda positif negatif pada ranking sesuai dengan tanda positif negatif pada DI-nya ya. Lantas dihitung nilai N, yaitu banyaknya nilai DI yang bukan 0 ya. Jadi N itu adalah sampel yang nilai difference-nya bukan 0. Kalau difference-nya 0 dikeluarkan ya. Kemudian T, jumlah ranking terkecil dari tanda positif tadi ya. Jadi ada T positif, ada T yang berasal dari tanda negatif tadi ya. Jika N-nya kurang dari sama dengan 25, saudara bisa menggunakan tabel Wilcoxon ya untuk mencari titik kritis dari T ya, batas tolak dan terima 0. Nah, jika T lebih kecil dari titik kritis ya, lebih kecil atau sama dengan ya, tolak H0 ya. Kenapa kalau T-nya itu lebih kecil gitu ya, itu ditolak H0 karena itu menunjukkan bahwa kan kalau misalnya dia tidak ada perbedaan gitu ya, nilai ranking positif atau negatif itu besar gitu ya, sehingga nilai T itu kalau kecil itu menunjukkan adanya perbedaan ranking positif atau ranking negatif ya yang cukup besar gitu ya. Tapi jika N-nya lebih dari 25, Anda gunakan pendekatan dengan tabel Z tadi ya. Dan saudara mungkin bisa membandingkan Z-nya itu apakah uji searah atau 2 arah ya. Kalau bandingin p-value dengan uji 2 arah gitu ya, itulah p-value-nya dibandingkan dengan alfa per 2 kan. Kalau uji 1 arah Anda langsung p-value dibandingkan dengan alfa ya. Ini contoh ya. Ya, ini sebelum dan sesudah ya, produktivitas pegawai ya, dipasang AC di ruangannya gitu ya. Kemudian dilihat
produktivitas kerja sebelum dan sesudah ya. Nah, nanti berarti kalau ini ada difference nanti ya. Nanti difference-nya di sini kan ya, difference. Nah, difference-nya bisa ini dikurang ini gitu ya. Y sesudah dengan Y apa nama sebelum gitu ya. Di sini pakai B sesudahnya ya. Sebelumnya dia pakai A. Oke, X. Dengan N masing-masing 10 ya. Berarti sorry sampelnya 10. Nanti kita lihat ya yang kita perhitungkan berapa. Di sini hipotesisnya dua arah ya. Kalau saudara perhatikan nih H0-nya tidak terdapat perbedaan kan ya. Kalau H1-nya apakah ada perbedaan tanpa ada subjektivitas unsur untuk membedakan apa namanya tadi, apakah setelah dipasang itu produktivitas lebih tinggi gitu ya. Nah, ini yang diuji masih dua arah ya. Kemudian statistik T-nya nanti Anda cari bandingkan dengan T pada Wilcoxon ya, tabel Wilcoxon. Jadi ujinya dua arah ya, dengan N-nya 10 kalau nanti diperhitungkan ya, nggak ada pengamatan nol ya. Nah, ini cara mengurutkan ya, membuat beda. Nah, ini selisihnya misalnya 105 dengan 100 kan 5 plus ya. Nah, 94 dengan 98 ini kan minus ya, gitu ya. Saudara perhatikan ini, nah, setelah itu dihitung ranking, ini ranking ya, jenjang atau rank ini. Ya, misalnya 1 ini difference 1, ya dikasih ranking yang 1 kan gitu ya. Difference-nya 2 itu ada, ini ranking 2, ini ranking 3 kan, kembar ya. Lagi rankingnya dibagi 2 tambah 3 bagi 2 setengah rankingnya ya. Rankingnya 2,5 ya. Kemudian setelah 2 ada 3 ya. 3 ini karena tadi rankingnya 2 sama 3 dipakai berdua ya sama 2, sekarang dia ranking 4 ya. Kemudian 4 ya, 4 itu ada 2 ya. Dia ranking 5 sama 6, makanya di sini 5 tambah 6 5,5 kan. 5,5 ini 5,5 ya. Ya. Kemudian setelah itu 5, 6 setelah 4 ya, itu 5. 5 itu ada 2. Tadi rankingnya 7 dengan 8 gitu. Jadi makanya 7,5 ya. 7,5. Setelah ranking 5, setelah 5 ada 8 ya. Tadi kan 7 sama 8, sekarang rankingnya 9 ya. Sekarang ini kemudian 10. Ya. Bandingkan kalau misalnya nanti ini ada 0 ya. Sebetulnya nggak ada apa namanya? Nggak ada pengamatan yang rank selisihnya 0. Jadi semua kepake. Jadi N-nya di sini ada N sebanyak 10 ya. Saudara perhatikan di sini tanda positif, ini ranking ya. Ranking berasal dari tanda positif, ya kan? Oh, ya kan? Ini ranking tanda positif ya. Sorry, ini 0 kan ya. Nah, dijumlahkan 36,5. Kemudian ranking dari tanda negatif juga diambil ya. Gitu. Dijumlahkan di sini. Ini namanya T plus, ya kan? Ini T min. Tadi kita ambil nilai minimum ya, tabelnya, statistik T-nya. Jadi yang jadi ujinya sekarang yang T 18,5 ya, dibandingkan dengan T tabel nilainya 8 ya. Jadi kalau ranking yang kecil ini tidak kurang dari sama dengan 8, itu tidak ada menunjukkan perbedaan yang berarti, artinya itu selisih rankingnya itu ya. Bedanya itu ya, selisih bedanya kalau ranking dari tanda positif atau tanda negatif yang terkecil ya, itu tidak lebih kecil daripada sama dengan 8, maka kita tidak bisa menolak H0 gitu ya. Makanya dia ini nilainya 18, sedangkan T tabel adalah 8. Jadi gagal tolak H0 ya. Jadi tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah dipasang AC gitu ya. Jadi kesimpulannya pasang AC nggak mempengaruhi produktivitas lah. Kira-kira begitu ya hasilnya. Ya. Ini untuk sampel besar. Saudara juga nanti ini pakai ada sampel berapa ini? Ada 29 ya. 29 lebih dari 25 kan ya. Kalau saudara perhatikan tadi sampel besar itu lebih dari 25, yang sampel kecil kurang dari 25 ya.
Ini 29 ya, menguji ya apakah ya kata per menit ya dengan oleh 29 mengetik ini dengan menggunakan model mesin ketik lama dengan model mesin ketik baru gitu ya. Itu atau kalau Anda sekarang ya apakah prosesor lama dengan prosesor baru gitu atau membandingkan dua pasang produk gitu ya, mana yang lebih cepat gitu ya. Jadi ini ada mesin baru sama mesin lama ya dibandingkan kecepatan bekerjanya gitu ya. Nah, saudara lihat di sini apakah mesin ketik model baru berpengaruh terhadap kecepatan pengetikan? Ini artinya apa nih? Ya, mesin ketik baru tidak sama dengan mesin ketik lama. Ya, artinya ujinya dua arah di sini ya, Mas ya. Statistik alfanya 5%, statistik ujinya pakai T ya. Ini cara menghitungnya, ya kan? Ada D-nya yang 0 nih ya. Ada D yang 0. Ini nggak diperhitungkan. Berarti nanti pengamatan sebanyak 29 itu berkurang ya. Kemudian ini D yang kita hitung ya. D yang tidak diperhitungkan kalau dia nilai difference-nya 0 kan ya. Kemudian dipisahkan ya ranking tanda positif dengan ranking tanda negatif ya. Dan karena di sini ada TICE ya, ada juga pengamatan yang sama ya, ada pengamatan yang sama. Misalnya apa? Satu itu ini satu ya. Kemudian ada lagi satu di sini ya, ada 4 ya. Maka dia ada koreksi nanti ya. Apa namanya? Ranking ya yang berasal dari pengamatan yang sama kan ini 2,5 ya nanti ya ini juga 2,5 ini 2,5 gitu ya ini juga ada 4 kan ya ini 2,5 maka ranking 2,5 itu ya di sini ada ranking 2,5 ini TICE-nya 4 ya nanti ada ranking 4,5 TICE-nya 2 gitu. Nah ini faktor koreksi untuk total dari ini ya ini faktor koreksi untuk varians ya untuk standar deviasi ya karena kita menghitung dengan Z. Ya, standar deviasinya ini dikoreksi ya dengan pengamatan kembar ya. Oke, dihitung Z-nya minus 2,958. Anda bandingkan dengan Z tabel ya, atau Z tabel dengan p-value ini uji dua arah ya. Ya, alfanya dibagi dua kan ya. Atau Anda bandingkan dengan 2 kali p-value. Tetapi mungkin yang lebih mudah kan uji dua arahnya kalau alfa 5% Anda pakai apa namanya alfanya 2,5% kan ya gitu. Anda bandingkan sebenarnya dengan Z 2,5% kan ya gitu kan. Tetapi kalau Anda mau menghitung p-value-nya boleh juga p-value min 2,98 ini kan Anda bandingkan karena uji dua arah ya Anda bandingkan dengan dua kali p-value dibandingkan dengan alfa ya. Jadi kan gini ya distribusi normal ya. Ya, Anda mengujinya kan dapat statistik di sini ya, min 2,95 ya. Ya kan? Nah, kenapa mesti dikalikan dengan 2? Kan ini sebenarnya ini 2 kali Z yang di sini adalah 0,0 sekian ini kan. Ya, kali 2 kan, kanan kiri gitu ya, kanan kiri. Ini dibandingkan langsung dengan jadi sini 2,95 kan. Nah, ini p-value per 2 ini sebenarnya. P-value per 2 ya. Ini p-value per 2 kan. Jadi kalau bandingkan dengan alfa maka ini dijumlahkan ya p-value jadi p-value yang diperoleh dari apa namanya tabel ya itu ditambahkan kanan kiri kan makanya di sini pakai 2 kali p-value ya. Gitu ya. Nah, Anda dapat 0,03 bandingkan dengan alfa 5% ya langsung ya. Ya, atau Anda pakai p-value dibagi alfa per 2 langsung juga boleh. Jadi kalau pakai uji dua arah kan apa namanya alfanya dibagi 2 kan 0,025 gitu kan. Langsung p-value yang Anda peroleh dari Z ini yang sebelah sini Anda langsung bandingkan dengan ini ya. Gitu. Oke, itu pendekatan distribusi normal. Oke. Kemudian ya kita beralih, mungkin sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita beralih ke uji yang lain.
uji tanda dengan sampel besar dan sampel kecil. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya mungkin terlalu cepat ya. Saya takut Anda nanti nggak sempat. Jadi ada waktu kira-kira nanti sampai jam 10 ya Anda mengerjakan. Mudah-mudahan jam 8.30 kita udah selesai. Jadi Anda bisa konsentrasi mengerjakan tugas yang di akhir kuliah itu ya. Ada pertanyaan? Uji tanda dengan sampel kecil dan sampel besar. Semuanya bisa ya, gampang ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, mungkin nanti kalau di akhir-akhir ada pertanyaan, monggo saja ya. Kita lanjut ke uji dua sampel independen ya. Ya, ini nggak seperti Wilcoxon ataupun McNemar atau uji tanda ya. Ini sampelnya independen ya. Uji chi-square dua sampel independen ya. Nah, biasanya ini memang seperti Gunne-Sofit ya, tetapi pengamatannya bersifat unpaired ya, jadi bersifat independen ya, tidak ada kaitan antara sampel satu dengan sampel yang kedua gitu, atau tidak harus berpasangan, tidak berpasangan ya. Kalau berpasangan ada tekniknya sendiri tadi kan. Tujuan dari tes ini membandingkan antara distribusi hasil observasi dengan distribusi yang diharapkan. Uji chi-square begitu ya, selalu membandingkan antara expected frekuensi dengan frekuensi ya dengan expected observasi ya. Expected frekuensi dengan frekuensi yang diharapkan dengan frekuensi yang terobservasi ya. Ya. Jadi datanya tentu data diskrit ya. Bisa data frekuensi atau data kategori kan di situ ya. Atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori gitu. Bisa juga itu ya. Setelah kontinu dikelompokkan gitu ya. Nah, hipotesisnya biasa ya. Ini uji kalau saudara perhatikan nih ujinya dua arah ya. Jadi chi-square tuh aslinya ujinya dua arah ya. Frekuensi sampel pertama tidak sama dengan frekuensi sampel kedua ya. Statistik ujinya sebenarnya dia pakai apa? Chi-square ya. Ini frekuensi yang terobservasi, ini expected ya kan? Expected ya. Seperti biasa untuk seluruhnya ya, jumlah baris dan kolomnya ya kan. Jadi bisa berapa kolom berapa baris, bisa lebih dari 2 baris atau 2 kolom ya sebenarnya ya. Jadi biasanya untuk uji cross tab gitu ya. Jadi kalau sampelnya cuma 2 ya, cuma 2 kolom misalnya ya, tapi kategorinya bisa lebih dari 3 ya misalnya ya, sehingga barisnya bisa lebih dari jadi ini kan antara R dengan C ini ya. Jadi tabelnya kira-kira kan kalau 2 sampel, ini sampel 1, ini sampel 2 ya. Kemudian ini kategorinya kalau 2 tabel ini kategori 1, kategori 2 kan gitu ya. Oke, jadi itu ya. Nah, wilayah kritisnya selalu diambil yang chi-square di atas ya, tapi ini untuk uji dua arah ya. Chi-square yang terobservasi lebih dari chi-square tabel tolak 0 ya gitu. Nah, untuk kasus R sama dengan C sama dengan 2, artinya tabelnya 2 kali 2 ya. Ini kolom ya, kolom 1, kolom 2, sampel 1, sampel 2, kemudian row-nya itu cuma 2, 1, 2, kategorinya 2 ya. Itu jika N lebih dari 40, maka perhitungan chi-square-nya dengan koreksi kontinuitas dapat dengan rumus yang ini ya, sederhananya. Alih-alih Anda menggunakan rumus chi-square tadi kan, tapi ini bisa dibuktikan bahwa rumus ini kalau dihitung juga sama dengan chi-square yang dihitung dari, saudara kalau tadi chi-square-nya dihitung dari sigma kan ya, antara OI min EI ya, EIC ya, kuadrat dibagi EIC kan gitu ya. Nah, itu kalau dihitung rumusnya akan sama ya. Kemudian ya, ini juga ada menariknya, kalau N-nya antara 20 sampai 40, chi-square-nya itu untuk N40 ya, untuk
rumus untuk N antara 20 sampai 40 boleh pakai rumus yang seperti ini, ya, boleh, yang seperti di N lebih dari 40, asalkan expected frekuensinya itu semuanya lebih besar sama dengan 5, ya. Jika expected-nya kurang dari 5, itu nanti kita gunakan uji Fisher ya di bahasan berikutnya ya. Nah, itu sama ya. Jadi kalau expected-nya kurang dari 5, nih ya, frekuensi harapannya kurang dari 5 dan N-nya kurang dari 20 ya, itu uji Fisher nanti. Ya, di bahasan berikutnya ya. Ini contoh R-nya berapa ini? 2, C-nya 2 juga gitu ya. Chi-square-nya dihitung tadi ya, AD min BC tadi ya. Kalau Anda lihat rumusnya, AD min BC dikalikan dengan N dikurangi dengan N min 2 tadi ya. Dibagi dengan perkalian dari baris jumlah 2 baris itu ya. A plus B ditambah C plus D dikali A plus B dikali C plus D ya. Jadi kan ini ya. Ini kali ini kali ini kali ini ya. Ya itu sebenarnya ya pembagi untuk chi-square ya. Nanti Anda bisa tunjukkan sebenarnya ini sama dengan rumus ini ya. Kalau mau ditunjukkan ya. Oke. Kemudian uji chi-square itu ya, untuk uji satu sisi yang dibagi 2 adalah nilai peluang probability-nya. Ya, nanti gini kalau Anda uji satu sisi ya kan, probability-nya PX-nya ya dibagi 2 baru dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfa. Ya, jadi kalau nanti Anda nyari di bukunya Sidney Hickel dan ya yang buku lama ya, ini halaman 136 dan 142 ya. Itu saudara mesti kalau membandingkan ya PX-nya itu dibagi 2 baru dibandingkan dengan tingkat signifikansi alfanya kalau ujinya satu sisi. Kalau ujinya 2 sisi, Anda bisa langsung tuh ya, chi-square hitung, ya kan, nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel dengan derajat bebas langsung alfa. Maksudnya apa nih? Maksudnya jadi kan Anda pakai chi-square kan, chi-square hitung gitu. Kalau ujinya ini uji 2 sisi, ini langsung Anda bisa bandingkan dengan chi-square tabel gitu ya dengan alfa tertentu kan gitu ya. Nah, kalau uji satu sisi gimana? Ya, saudara lihat di situ ya, dibagi 2 dulu ya, PX-nya dibagi 2 dibandingkan alfa. Atau dengan kata lain sebenarnya chi-square hitung ini dibandingkan dengan chi-square alfa per 2 gitu ya maksudnya ya. Ya. Itu chi-square hitung, kalau ini kan langsung Anda bandingkan dengan chi-square tabel kan ya. Nanti kalau uji satu sisi berarti apa? Chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel dibanding alfanya ini alfa per 2 ya. Jadi chi-square kalau uji satu sisi. Kalau uji 2 arah ya, 2 sisi langsung ini dipakai ya. Nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel dengan derajat bebas dan alfa tertentu ya. Ya, gitu ya, ini cara ininya ya. Ini contoh ya, membandingkan apakah ada kaitan ada apa ya perbedaan antara SLJJ di kota kecil dengan kota besar gitu ya. Ini frekuensi amatannya yang kota besar yang baik 13, yang tidak baik 20 ya. Kota kecil yang baik 24, yang tidak baik 15. Nah, kalau kita pakai alfa 5%, ujinya 2 arah misalnya ya. Nah, ini uji 2 arah ya. Kualitas kota besar berbeda dari kota kecil. Kita nggak punya subjektivitas atau arah satu arah gitu ya, tapi ini uji 2 arah ya. Chi-square hitungnya bisa pakai rumus itu, kita ketemu ini langsung bisa dibandingkan dengan chi-square alfa ya, tabel dengan derajat bebas berapa? 1 ya. R, berarti derajat bebasnya ini R min 1 kali C min 1 ya. Jadi kalau 2 ini 2 dikurang 1, ini 2 dikurang 1 ya. Jadi 1 kali 1 derajat bebasnya 1. Nah, chi-square alfa 5% dengan derajat bebas 1 itu 3,84 ya.
Karena chi-square-nya lebih kecil dari ini, jadi kalau kita ambil di sini chi-square, nah, titik kritisnya di sini ya, chi-square-nya di sini ya. Nah, titik kritisnya di sini nih, nah, 3,84. Kita dapat berapa tadi? 2,67. 2,67 di sini ya. Maka gagal tolak nol ya. Itu untuk chi-square dengan pengamatan, ini pengamatannya berapa? 72 ya. Cukup besar tadi ya, lebih dari 40 kan. Nah, kalau kita lihat dari kriterianya di sini nanti lebih dari 40 ya. Kalau antara 20-40 atau ya 20-40 boleh pakai ini rumus, asalkan di sini nggak ada yang kurang dari 5. Ketika ada kurang dari 5 pakai uji Fisher atau N-nya kurang dari 20 ya. Nah, ini uji Fisher-nya yang berikutnya ya, uji eksak Fisher seperti chi-square, tetapi ya menguji perbedaan frekuensi dari dua grup sebenarnya ya, dua populasi ya, dengan dua kelas kategori khusus ya, dua kelas kategori. Kalau chi-square secara umum kan sebenarnya bisa lebih dari itu ya. Jadi kalau pakai rumus umumnya tadi itu bisa lebih dari 2 sampel, bisa juga lebih dari 2 kategori gitu. Tetapi yang Fisher ini khusus ya. Bila sampel yang digunakan kecil, ya, atau sampel antara berapa tadi? N-nya antara 20 sampai 40 ya. Ya kan? 20 sampai 40 ya, tetapi ekspektasinya kurang dari 5, ada yang kurang dari 5 ya, ekspektasi harapan frekuensinya ya. Maka gunakan eksak Fisher ini. Ya. Kelemahan uji chi-square tersebut diatasi dengan uji ini ketika sampelnya kecil ya. Nah, ini agak detail sedikit ya. Saudara mesti menghitung nanti tabel 2x2-nya itu ya. Itu kan nah, ini penjelasannya ya nanti ya. Nah, sebenarnya menghitung statistiknya itu menganggap dia probability-nya mengikuti probability hipergeometrik ya. Jadi misalnya kan hipergeometrik itu nanti ginilah, berapa peluang saya memperoleh frekuensi ini A jika ada pengamatan di kategori sebanyak A plus C gitu. Dan berapa peluang saya memperoleh B gitu ya, jika di situ ada pengamatan sebanyak B plus D. Sedangkan total kemungkinan saya memperoleh A dengan B gitu kan, itu kan relatif terhadap seluruh sampelnya N gitu ya. Seperti distribusi hipergeometrik yang mungkin pernah dipelajari ya di teori statistik misalnya ya, atau di MedStat ya. Maka kita hitung probability hipergeometriknya yaitu dengan formula ini A plus C kombinasi A. Ini artinya apa? Peluang banyaknya apa nih ya? Banyaknya kemungkinan saya memperoleh A jika tersedia A plus C gitu. Ya kan? Maka A plus C kombinasi A ya. Misalnya sampel ini kan berarti sampel 1 kan ya, jumlah A plus C itu sampel 1 kategori 1 ya. Kategori 1 ya. Jumlah kategori 1. Berapa saya memperoleh jumlah kategori 1 jika ada kemungkinan itu berasal dari sampel 1 dan sampel 2 sebanyak A plus C gitu ya. A plus C kombinasi A kan itu ya. Kemudian B plus D kombinasi B, artinya berapa kemungkinan saya memperoleh B jika ada kemungkinan B itu berasal dari sampel, jika kemungkinannya itu ada sebanyak B plus D untuk kategori 2 gitu ya. Berapa kemungkinan memperoleh kategori 1 jika ada kemungkinan A plus C gitu kan ini ya. Kategori 1 ya, sebanyak A plus C, berapa kemungkinan berasal dari sampel 1, dan ada kategori 2, berapa kemungkinan berasal dari sampel 2 gitu ya, yaitu sebanyak berasal dari sampel 1 ya. Nah, ini ininya nilai peluangnya. Kalau ya dihitung dengan rumus Fisher-nya ya ini ya, saudara bisa langsung pakai faktorial di situ ya. Jadi, nah, cuman memang ya kita perlu perhitungkan ya peluang-peluang yang
marginalnya tetap dan nilainya terkecil dari salah satu sel gitu ya. Ketika, nah contohnya begini nanti ya, mungkin ya kita akan memperoleh data misalnya ini 9 dan 1 gitu, ya kan, sehingga marginalnya tetap 10 kan, ya kan. Nah ini kita perlu bandingkan nanti bagaimana kalau ekstrim ya, 10-0 ini harus diperhitungkan ya dalam kontingensi yang bernilai 0. Jadi kalau di pengamatan kita memperoleh 9 dan 1, dihitung peluangnya gitu ya, tapi kita juga harus memperhitungkan 10 kalau 0 gitu. Yang ekstrim yang satunya lagi kalau di sisi kiri atau sisi kanannya gitu ya. Kira-kira begitu ya, dipertimbangkan ada nanti ada contohnya nih ya. Bagaimana menerapkan elemen-elemen dalam tabel kontingensi jika kita memperhitungkan nilai yang ekstrimnya ya. Kemudian di sini ya, kalau dia ini nilainya 0 begini, ya kan, itu sederhana perhitungannya karena salah satu sel bernilai 0 kiri bawah ya pasti ya. Tapi jika tidak ada sel yang bernilai 0, harus diingat bahwa penyimpangan yang lebih ekstrim daripada distribusi yang ada di sampel itu, ya, yang diasumsikan di bahan 0 dapat terjadi dengan total marginal yang sama, tetapi tidak ekstrim begitu. Dan harus dipertimbangkan penyimpangan yang lebih ekstrim yang mungkin terjadi. Maksudnya gimana nih? Nah, contohnya begini. Anda menghitung peluang hipergeometrik dari Fisher ya, untuk statistik Fisher, peluang Fisher itu misalnya Anda memperoleh ya tabel kontingensi seperti ini ya. Ini 1642 ya kan. Sebenarnya tabel ini sebenarnya ada nilai ekstrim yang harus diperhitungkan ya. Untuk mendapatkan nilai P, salah satu sel dalam tabel ini harus ada yang dibuat 0 gitu. Nilai ekstrimnya ya. Oleh karena itu tabel kontingensi 2 kali 2 hasil observasi salah satu sel menjadi 0 adalah kalau ini 0, ini berarti 7 kan? Ini tetap kan? Kalau ini 0, ini 5, berarti di sini harusnya berapa? 5 ya kan? Nanti kalau dia di sini 5, di sini 7, di sini 8, berarti di sini 1, total 5 tambah 1, 6 gitu ya. Sehingga tabel ini harus diperhitungkan peluangnya di dalam menghitung peluang Fisher, uji Fisher ya. Sehingga statistik uji peluang Fisher-nya nanti dihitung peluang yang berasal dari tabel ini ya, dari kita sebut dengan taruhlah P1, di sini nanti kita sebut dengan P0 misalnya gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kita hitung nanti penjumlahan peluangnya P0 dan P1. Ya. Maksudnya gitu ya, harus diperhitungkan uji nilai ekstrim dari statistik yang mungkin karena ini kan batas atas dari tabel kita kan sebenarnya untuk menguji. Tapi kemungkinan lain ada yang model begini, ini dihitung peluangnya juga gitu. Ya. Nah itu ininya ya, ujinya bisa satu arah, bisa dua arah ya. Nah, prosedurnya saudara bisa lihat nanti ya. Tolak H0 apabila ini kalau uji satu arah langsung peluangnya dibandingkan dengan alfa ya. Tapi kalau Anda uji dua arah peluangnya dibandingkan dengan 2 alfa gitu ya. Ya, jadi nanti lihat ya di buku sininya untuk tes dua sisi, kita kalikan 2 tingkat signifikansi yang digunakan ya. Jadi alfanya dikali 2 maksudnya. Jadi kalau tadinya kita pakai alfa 5%, tapi karena ujinya 2 sisi itu alfanya sebenarnya 10% gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh ya, menghitung exact Fisher untuk uji satu arah dan 2 arah. Oke. Jadi ini tabel ya untuk tes satu sisi ya. Jadi untuk tes sebentar ya. Ini satu arah ya, 60 satu arah maupun 2 arah ini ya. Tes 2 sisi ya, sama peluangnya nih ya. Tapi nanti bandingannya itu dengan alfa. Kalau untuk uji satu arah bandingannya tadi langsung dengan alfa kan. Kalau untuk 2 arah ini Anda bandingkan dengan 2 alfa ya kan gitu ya. Peluang Fisher-nya dihitung tadi ya. 6 faktorial gitu ya. Kali 0 faktorial ya, sorry. Saya lupa tadi rumusnya ya.
Nah ini ya, 0 faktorial. Jadi ini kali ini kali ini kali ini dibagi sisi apa marginal-marginalnya kan gitu ya. Jadi 6 faktorial, 0 faktorial kali 1 faktorial kali 8 faktorial dibagi di sini kan totalnya 6, ini berapa? 9, ini 8, ini 7 ya. Jadi 6 faktorial, 9 faktorial, 7 faktorial, 8 faktorial gitu ya. Dihitung tuh peluangnya ya. Dapatlah uji ini ya, satu sisi maupun dua sisi, tapi perbandingannya dengan alfa dan 2 alfa ya. Nah, untuk ya peluang satu sisi Anda bisa memodifikasi ya kalau misalnya tidak ada sel yang sama dengan 0 ya. Ya, ini yang kalau misalnya kalau ini kan udah ya ekstrim ada 0 ya di sini. Ya, dengan menggunakan tanpa perlu memodifikasi tabel karena ini sudah 0. Kalau Anda ujinya harus memodifikasi, ini perhitungannya harus ada di yang ini dibuat 0. Kalau dibuat 0 ini 6 kan. Kalau ini dibuat 6 berarti harus disamakan jumlah marginalnya gitu ya. Jadi kalau Anda gunakan untuk menghitung peluang satu sisi, ini satu sisinya yang ini. Saudara perhatikan, berarti peluang ini ditambah peluang yang ini. Kemungkinannya kan kita akan tolak H0 kalau kondisinya ini atau kondisinya ini. Gitu. Berapa peluangnya? Nah, dihitung peluangnya 0,035. Kalau kita bandingkan dengan alfa 5%, ini masih lebih kecil, ya berarti apa? Tolak H0 gitu ya, kalau dengan uji satu sisi. Gitu ya. Oke. Kalau peluangnya dua sisi, maka dibuat modifikasi lagi dengan memperhatikan segala kemungkinan tabel yang bisa terjadi. Tabel yang akan dihitung peluangnya hanya tabel yang memiliki nilai peluang yang lebih kecil sama dengan peluang tabel sebelum dimodifikasi. Maksudnya gimana nih? Nah ini kita lihat ya. Kan? Sebenarnya kalau kita memperoleh observasinya awalnya begini, kita harus memperhatikan yang ekstrim ini. Ya. 51, oh kemungkinannya di sini buat 0. Gitu ya, tinggal disesuaikan. Kemungkinan ekstrim yang lain gimana? Karena ini dua sisi, kemungkinan bukan 60 tapi 06. Gitu kan. Kemungkinan yang lain lagi gimana? Kalau sini kan 51. Nah, kemungkinan di sini 15. Ya kan? Cuman yang diperhitungkan ini untuk dua sisi ya, untuk perhitungan dua sisi. Nah, sorry. Ini saya geser. Sebentar. Nah, saudara perhatikan di sini yang dijumlahkan yang mana ya? Ya, kalau kita lihat misalnya di sini yang diperhitungkan adalah nilai peluang yang lebih kecil, ya, yang diperhitungkan adalah peluang yang lebih kecil sama dengan peluang tabel sebelum dimodifikasi. Jadi kalau peluang sebelum dimodifikasi adalah ini, maka peluang yang di atas ini nggak diperhitungkan, nggak dihitung gitu ya, tidak dimasukkan sebagai nilai peluang yang dipertimbangkan. Jadi yang dihitung yang mana? Yang kurang dari yang ini sama yang ini. Ya, kemungkinannya kan ekstrimnya ini atau ini ya, kanan kiri ya, uji dua arah sama ini dan ini. Yang ini lebih besar nilai peluangnya daripada dia. Nggak dihitung. Maka di sini hanya diperhitungkan nilai peluang Fishernya ini. Ya. 0,041 itu ya. P3, P4, P5 dan seterusnya ini sampai 6 ya tidak digunakan. Karena lebih besar dari P0. Ini disebut P0 tuh data asli ya sebelum dimodifikasi. Gitu. Nah, ini contohnya ya, simulasi kalau Anda menggunakan apa tadi? Menggunakan p-value ya, bentuk tabelnya itu kalau untuk uji satu arah ya kan. Ini kemungkinannya 60 sama 51. Ya kan? Ya. Mungkin aja ya tabel 3. Kalau misalnya yang terjadi ini berarti Anda jumlahkan ini kan. Kalau yang terjadi ini Anda jumlahkan ini gitu ya. Di satu arah tuh ya. Jadi p-value-nya ini langsung Anda bandingkan dengan alfa ya kan. Langsung bandingkan dengan alfa. Jadi yang dijumlahkan misalnya Anda memperoleh ini statistik dari sampel, berarti Anda jumlahkan cuman p-value ini dan ini. Gitu kan ya. Oke. Jadi ditambahkan dapat peluang ini kan totalnya ya. Oke, p-value-nya dibandingkan dengan alfa gitu ya. Tapi kalau Anda mendapatkan ini tabelnya, berarti nanti Anda menjumlahkan peluang
dari 1, 2, 3 dapat p-value-nya yang ini. Ya. Berarti kalau Anda dapat pengamatan begini, itu nggak bisa tolak ke 0 ya, karena p-value-nya lebih besar dari alfa, misalnya 5%. Ya. Nggak mungkin lah kita tolak 0. Kita tolak 0 kalau misalnya yang terjadi ini atau yang ini. Ya. Yang tabel 1, tabel 2 itu. Untuk uji satu arah ya. Kalau untuk uji dua arah, ya kan, itu Anda kemungkinannya akan membandingkan mana saja dua arah itu ya. Kalau Anda perhatikan ya, di sini uji dua arah itu kemungkinan yang terjadi ini sama ini, ya kan, harus ditambahkan kemungkinan yang lain yang ini sama ini. Selama dia lebih besar dari, misalnya kalau kita pakai misalnya statistik yang muncul dari sampel adalah ini lebih besar dicoret, nggak masuk. Berarti nanti bandingannya adalah tiga ini ya, ini ditambah ini dan ini ya. Itu kan ekstrim arah kiri kanan itu ya. Kemudian nanti Anda bandingkan dengan 2 alfa ya, 2 alfa ya bandingannya ya. Nah, karena p-value untuk dua arah gitu ya. Jadi itu cara ini ya. Jadi H0 ditolak ketika p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Ya, tergantung hipotesis satu arah atau dua arah ya. Hasilnya langsung dengan nilai P yang pasti ya, keuntungannya dan seterusnya ya. Ini contoh soalnya ya, ini membandingkan apakah misalnya pembubaran PSSI ya, zaman dulu tuh ada pembubaran PSSI ditanya ke supporter Persib gitu ya, dan bukan supporter Persib, dikategorikan dua sampel kan ya, sampel berasal dari Persib dan bukan Persib. Ini independen gitu. Ya. Tidak ada perbedaan ya. Kemudian dihitung ya peluangnya itu sebenarnya nanti saudara hitung ya. Kita akan tolak kalau peluang dari X yang statistik yang muncul itu kurang dari alfa. Nah, kita hitung nih, ternyata peluangnya ini. Ini uji apa tadi? Uji apa? Ada perbedaan ya. Itu berarti uji dua arah ya. Gitu kan ya. Uji dua arah. Nah, kalau yang terjadi adalah yang ini, yang sampel ini ya. Kita mesti hitung juga kemungkinan lain ya. 43 itu kemungkinan lainnya 52 atau 07 gitu ya, atau 16 ya kan, gitu ya, yang diperhitungkan ya, yang kurang dari apa? Kurang dari nilai ini ya. Nah, kalau kita hitung ini peluangnya sekian, ini peluangnya sekian, ini peluangnya sekian. Ini dijumlahkan ya. Ini dari pengamatan, ini nilai yang ekstrim menuju ke ekstrim tadi ya, 52, ekstrim sebelahnya 07 gitu ya, sama 16 ya gitu. Mungkin harusnya ada 25 di sini ya, 25, tapi kelihatannya dia lebih besar daripada P3 ini nilainya, daripada P0. P0 kan ini kan 0,22 ini ya. 25 sama 0 berapa? 05 ya. Gitu ya. Enggak dong, enggak 05. 25 kan 7 ini, di sini nilainya harusnya 5 kan ya. Oh ya benar ya. Gitu ya. 25. Oh enggak, di sini kan harusnya 7. Jadi ini mungkin ini 2. Di sini kan 5 ya, ini 3 gitu ya. Jadi dicari nih peluangnya ini. Nah, kemungkinan peluang ini enggak dihitung ya. Kenapa? Karena nilai peluang ini lebih besar dari yang P0-nya ini. Ini P0-nya ya, pengamatan aslinya ya. Nah, karena ini uji apa ini? Dua arah ya. Nah, ini uji dua arah, mestinya ini dikali 2 ya, 2 alfa ya. Gitu ya. 2 alfa ya kan. Kalau kita lihat tadi ketentuannya, kalau uji dua arah dikali 2 alfa nih. Kalau alfanya 5% berarti sebenarnya dia diuji dengan alfa 10%. Ini ada keliru ya, ini mestinya 10% nih ya. Ya. Ini output SPSS. Kalau Anda uji Fisher nanti ketemu nih probability-nya 0,293 itu dari mana? Dari ini nih. Penjumlahan ini ya. Kita cocokkan dengan apa namanya? Kalau uji satu arah cuman ini dia ya kan. P-value-nya ya 0,247 itu cuman menjumlahkan yang satu ini dengan 43, 52 dengan
berapa itu? 43, 52, nanti ada 61 gitu ya. 61 mungkin kalau dia bisa lebih kecil ya dari itu. Dia dapat ini ya. Nah, ini tugas kuliahnya ya. Nah, nanti Anda submit di Google Classroom. Untuk tugas 1, ini kira-kira pakai apa ini? Ya, uji apa nih? Uji Wilcoxon ya. Sampelnya berpasangan ya ini ya. Kalau yang ini apa? Chi-square ya. Kalau yang ini uji apa nih? Kalau Anda perhatikan ini dua kategori ya dengan sampel yang kurang dari berapa? Kurang dari berapa itu? 40 dan ada antara 20 sampai 40 ya, dan ada yang expected mungkin expectednya kurang dari 5 mungkin ya, saya nggak tahu, nanti Anda hitung ya, expected frekuensinya kurang dari 5 misalnya. Oke, saya kira itu kalau ada pertanyaan sebelum kita, jadi saya cukup menjelaskan itu saja, nanti Anda submit langsung ya di Google Classroom kalau tugas 3 soal itu, dan saya kira kalau Anda bisa menjawab dengan baik, berarti Anda sudah menguasai materi hari ini gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan, ini udah 8.30 ya, kita cukup cepat ini menjelaskan supaya nanti Anda punya waktu untuk boleh diskusi di sini ya, maksudnya mendiskusikan jawabannya ini, saling Anda diskusi di kelas ini ya, silahkan, tidak jadi masalah ya. Bahkan Anda nanti mendiskusikannya kalau per kelompok biasanya kan ada breakout room ya, tapi di fasilitas ini nggak ada ini apa namanya untuk breakout room ya, nggak ada. Jadi kita nggak bisa memberikan assignment kelompoknya. Jadi terpaksa kalau mau didiskusikan di kelas ini monggo saja ya, silahkan gitu. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya, sudah bisa semua kayaknya ya. Saya kira kalau tidak ada ya, mungkin yang agak ribet tadi ya menghitung yang Fisher ya, pakai perhitungan peluang hipergeometrik, tapi kalau dua arah harus diperhitungkan ekstrim kanan sama ekstrim kiri dari tabelnya kan gitu ya. Kemudian yang lain-lain gampang lah, uji tanda Wilcoxon ya, uji chi-square yang lebih dari 40 itu gampang ya mengujinya, tinggal searah atau dua arah gitu ya. Asal kita paham itu selesai yang chi-square dan Wilcoxon ya, uji tanda Wilcoxon. Nah, kalau yang Fisher memang agak repot tuh memperhitungkan. Ini uji satu arah, dua arah. Kalau udah ketemu uji satu arah aja, berarti kita cuma mempertimbangkan nilai ekstrim yang tadi ya. Jadi kita coba share ya. Jadi kalau Anda punya tabel tadi ya, uji ini, kalau saudara punya statistik misalnya ini kategori ya, kategori 1 sama kategori 2, ini sampel 1, sampel 2 ya. Ini kan kalau nilainya 61, misalnya ini ya 35 begitu ya. Nah, itu kalau Anda dapat data seperti ini kan peluangnya tetap dihitung ya. Peluang disebut peluang tabik 0 ya. Peluang 0 itu artinya data asli. Kalau uji satu arah, Anda cukup memperhitungkan kondisi ekstrim yang searah aja. Jadi misalnya yang dipertimbangkan berarti ada tabel modifikasi 7, 0 ya kan. Jadi 6 ini kan kita arahnya ke ini ya, yang satu dibuat 0 ya. Ya, kalau ini 8, ini 9 ya, ini berapa? 6, ini 7, ini 8 gitu. Ya, ini 7 kan udah ya. Berarti kalau di sini harus, ini kan jumlahnya 7, ini jumlahnya harus 8 ya. Ya kan? Di sini harus jumlahnya 6 gitu ya. Berarti ini harus 6 kan? Ya, berarti di sini harus 2 gitu kan. Nah, dihitunglah peluang ini. Ini yang ekstrim ya. Kalau uji satu arah cukup ini hitung peluang 2 ini, peluang ini dengan peluang modifikasi ini kan. Ya. Karena yang 52 kita nggak perlu hitung. Nah, karena statistik kita dibatasin di sini, nggak mungkin terjadi yang 52. Yang mungkin terjadi ini kan, hitung peluangnya. Gitu.
Nah, kalau uji apa? Dua arah, saudara mesti menghitung 16 ini ya dengan tabel 16 di sini ya. Sama 07 di sini ya. Nggak mungkin ya. 16 berarti kalau dia mesti 7, udah kan ini 7, ini mesti 6, ini 0 kan ya. Kan jumlahnya di sini 6 ya. Kalau jumlahnya di sini mesti 9, ini berapa? Ini 8 gitu ya. Tabel ini harus diperhitungkan gitu ya. Ini ekstrim yang kiri lah istilahnya kalau ini ekstrim kanan ya. Kemudian nanti harus diperhitungkan juga yang 0 berapa? 07 ya. 07 kan ini 70 kan? 07 berarti kalau dia mungkin nggak 07. Di sini mungkin nggak 07. Wong sini harusnya berapa? 6 kan? Nggak mungkin ya. Di sini min 1 gitu ya. Nggak mungkin ini. Jadi yang diperhitungkan ini aja. Jadi peluangnya nanti dijumlahkan ini dan P2 yang ini. Ya kan? Gitu. Karena 07 nggak mungkin ya. Karena jumlah ini marginal kan harus 6 ya. Jadi nggak mungkin ini 7 dijumlahkan di sini harus nambahkan min 1 kan nggak mungkin frekuensi min 1 ya. Kira-kira gitu ya yang uji apa namanya Fisher ya. Mungkin agak ribet itu ngitung peluang hipergeometriknya ya. Tapi konsepnya bandinginnya p-value tadi ya. Kalau uji satu arah gampang langsung bandingkan dengan alfa kan. Kalau uji dua arah Anda menghitung dua sisi tabel tuh ekstrim kanan kiri gitu, tetapi nanti dibandingkannya dengan dua alfa ya. Itu gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada komentar atau ada respon. Oke, kalau tidak, kalau jelas ya, saya kira dari saya cukup ya. Saya akan tinggalkan ruangan. Silahkan Anda boleh berdiskusi ya, menjawab itu ya dengan teman-teman. Jadi bisa aja sekelas ini jawabannya sama gitu ya. Bisa silahkan ya saling berdiskusi ya. Kalau ada saya pasti malu-malu tuh ya. Apa namanya pertanyaan dengan teman-teman. Tapi kalau saya nggak ada, mungkin Anda bisa saling apa namanya berdiskusi ya. Nanti terakhir jam berapa? Harus submit jam 10 ya untuk di Google Classroom ya. Baik, saya kira itu ya. Saya cukupkan kalau tidak ada pertanyaan, tapi Anda masih bisa stay untuk berdiskusi ya di kelas ini untuk mendiskusikan. Kalau ada yang memimpin diskusi silakan ya. Soal ini kita begini gimana gitu ya. Jadi kita hidupkan diskusi kelasnya ya. Gimana Albert atau yang lain? Setuju dengan cara ini? Rifki juga setuju. Ini Rifki tadi yang mimpin doa kan? Gimana Rifki? Ada yang mimpin diskusi? Albert, gimana Albert? Albert jadi koordinator kan ya? Silakan Albert, ada komentar? Jelas nggak yang saya sampaikan tadi ya? Mungkin Anda malah lebih jelas lagi kalau nggak saya sampaikan udah baca gitu atau baca bukunya ya. Tapi saya memberikan penekanan-penekanan tadi supaya Anda aware gitu ya. Pengujian ini masalah-masalahnya di mana yang paling krusial gitu, yang paling perlu diperhatikan ya di kuliah ini gitu. Rifki ada komentar Rifki? Enggak, belum. Belum. Oke, siapa nih? Hafiz ada? Hafiz? M. Hafiz. Ada komentar M. Hafiz? Enggak. Jelas ya M. Hafiz ya? Bisa ya? Soal nomor 1, 2, 3 itu gampang ya gitu ya. Oke. Dita, gimana Dita? Jelas Dita? Dita Dwi? Jelas, Pak. Bisa ya mengerjakan yang latihan itu ya? Oke, siap. Nah, kalau ada pertanyaan, saya nanti nggak ada WA group ya, yang ada lewat Albert ya. Kalau ada pertanyaan,
Saya masih memantau aja, tapi kalau saya di kelas ini pasti Anda pak ewuh gitu ya untuk nanya sama teman. Jadi saya sengaja ini saya lepas ke diskusi kelas ya, metodenya saya ubah. Gimana kalau diskusi kelas? Kalau diskusi kelas jawabannya mestinya satu ya. Ada yang udah selesai, gimana jawabnya begini? Silahkan dikonfirmasi. Ada yang misalnya nggak tepat, saya nggak setuju, harusnya begini dan begitu gitu ya, sesuai penjelasan yang tadi ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya apa namanya diskusi pada pagi ini yang dari saya. Silakan dilanjut diskusi kelas ya. Saya akan meninggalkan ruangan ini. Saya serahkan pada ketua kelas memimpin diskusi, menjawab tadi ya 3 tadi ya. Oke, demikian ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Anda memperoleh pengetahuan baru. Mungkin Anda bisa mendapatkan filosofi ini ya. Kenapa ya uji tadi misalnya Wilcoxon, kenapa yang diambil itu yang T yang kecil bukan T yang besar? Coba nanti Anda hayati itu ya. Kenapa? Kemudian kalau chi-square kan rumus hitungnya udah ini ya, tapi bisa ditunjukkan lah chi-square yang itu dengan chi-square yang pakai rumus expected dengan observasi itu sama ya. Ya, kemudian uji Fisher kenapa ya mesti kalau sampelnya kecil harus dihitung seperti itu gitu ya, pakai hipergeometrik gitu ya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya sekali lagi. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Silahkan didiskusikan dan nanti disubmit di Google Classroom ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.